saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan resume materi tata kelola SITI. Next. Kelompok 4 beranggotakan Jody Kurniawan, Bina Rasya, Kio Putri, Rismawati Khofifa, Arida Fatiha, dan Salma Anggraini. Next. Pengantar tata kelola SITI. Tata kelola IT adalah proses untuk memantau dan mengendalikan kesesuaian penerapan IT untuk memberikan value pada stakeholder dalam suatu organisasi. Tata kelola IT dikenal dengan berbagai nama yang berbeda-beda, seperti contohnya adalah sebagai berikut. Tata kelola teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola perusahaan teknologi informasi, dan tata kelola perusahaan teknologi informasi dan komunikasi. Next. Urgensi, prinsip, dan tujuan tata kelola dan pengelolaan SITI. Pentingnya tata kelola IT adalah untuk membantu pemimpin perusahaan untuk membuat IT berhasil dalam mendukung tujuan dan misi perusahaan, lalu meningkatkan kesadaran dan pemahaman antar karyawan, dan panduan alat bagi dewan direksi, manajer eksekutif, dan CIO untuk memastikan bahwa IT selaras dengan tujuan dan kebijakan perusahaan. Next. Prinsip tata kelola IT menurut ISO IEC 38500 adalah yang pertama tanggung jawab, kedua strategi, ketiga akuisisi, keempat kinerja, kelima kesesuaian, dan yang keenam perilaku manusia. Next. Tujuan tata kelola IT. Yang pertama, memastikan bahwa penggunaan IT menghasilkan nilai bisnis. Yang kedua, mengawasi kinerja manajemen. Dan yang ketiga, mengurangi risiko terkait penggunaan IT. Next. Relasi GCG dengan tata kelola dan pengelolaan IT. Secara prinsip, GCG merupakan kaidah norma ataupun pedoman yang harus digunakan oleh pimpinan perusahaan dan karyawan agar seluruh tindakan dan keputusan strategis yang dilakukan semata-mata dalam rangka untuk mendukung kepentingan perusahaan. Maka dari itu, untuk mencapai good corporate governance, diperlukan adanya penyusunan IT governance yang baik. Dalam implementasi IT governance, terdapat beberapa framework atau kerangka kerja. Next. Regulasi nasional terkait tata kelola. Teknologi informasi dan komunikasi nasional yang menimbang yang pertama penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan good governance yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh institusi pemerintahan telah semakin meningkat, sehingga untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, maka harus memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko. Ketiga, dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan rencana teknologi informasi dan komunikasi yang lebih harmonis, pengelolaan yang lebih baik, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja teknologi informasi dan komunikasi, pendekatan yang meningkatkan pencapaian nilai atau value dari implementasi teknologi informasi dan komunikasi nasional. Dan yang terakhir, sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan panduan umum teknologi informasi dan komunikasi nasional. Next. Balance Scorecard BSC sebagai framework. BSC adalah alat ukur yang paling sederhana untuk perusahaan namun memiliki kelemahan terbatas dan kurang akurasi informasi yang disajikan. BSC memiliki 4 perspektif utama yang menjadi poin penting dalam bisnis. Perspektif tersebut adalah perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau sumber daya manusia. Next. Pengenalan COVID-5. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology
5 adalah framework yang memberikan layanan kepada enterprise baik perusahaan atau organisasi untuk mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT dan mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Next. Model referensi proses COVID-5 membagi praktik dan aktivitas yang berhubungan dengan IT ke dalam dua area utama, yaitu tata kelola dan manajemen dengan pembagian domain sebagai berikut. Pertama adalah domain tata kelola, yang kedua adalah domain manajemen. COVID-5 didasari pada prinsip yang ada pada framework. Yang pertama, meeting stakeholder needs. Yang kedua, covering the enterprise end-to-end. Yang ketiga, applying a single integrated network. Dan yang keempat, enabling a holistic approach. Next. 7 enabler kesuksesan implementasi. Yang pertama, principles, policies, and framework. Prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja berfungsi untuk merumuskan kebutuhan dan perilaku stakeholder menjadi panduan praktis yang akan digunakan di dalam kegiatan operasional perusahaan, khususnya pada sektor IT. Yang kedua, processes. Proses adalah enabler memiliki peran untuk memberikan rincian mengenai rangkaian kegiatan dan aktivitas praktis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Proses juga diharapkan untuk memberikan output atau hasil keluaran yang mendukung pencapaian dari bidang IT di dalam perusahaan. Yang ketiga, organizational structure. Struktur organisasi menjadi kunci di dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi. Keputusan yang dibuat juga harus memenuhi kebutuhan dan tujuan semua stakeholder, sehingga entitas tersebut bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Next. Yang keempat, culture, ethics, and behavior. Beberapa nilai-nilai dan tujuan perusahaan hanya dapat dicapai dengan kebiasaan perusahaan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu standar untuk memberikan penilaian terhadap sebuah budaya, kebiasaan, dan etika. Yang kelima, information. Informasi merupakan faktor yang sangat penting karena informasi merupakan syarat untuk membuat pergerakan di dalam perusahaan seperti membuat keputusan, mengatasi masalah, dan lain-lain. Tanpa informasi, perusahaan akan salah dalam membuat keputusan yang tepat. Yang keenam, services. Infrastruktur dan aplikasi tersebut termasuk infrastruktur teknologi dan aplikasi yang menyediakan layanan adalah objek-objek menjadi penggerak di dalam COVID-5. Dan yang terakhir, people, skill, and competencies. Tenaga kerja harus terseleksi dengan baik sehingga dapat melaksanakan proses dan peran mereka masing-masing, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efisien dan tepat pada sasaran. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.